Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa grow dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang akan menyelenggarakan right issue. Saham apakah ini? Saham ini adalah Mitra Investindo Tbk atau MITI. Berapa rasio dari right issue-nya, kemudian bagaimana prospek dan jadwal lengkapnya dari pembagian atau HMETD-nya. Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ya ke pembahasan untuk saham Mitra Investindo atau MITI. Kita cek beritanya ya, ini melalui idxchannel.com ya. Mitra Investindo atau MITI segera right issue. Ini jadwalnya ya. Ini baru 13 jam yang lalu. Kemudian kita cek beritanya di sini. MITI segera melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH-METD atau right issue ya, sebanyak-banyaknya 1,5 miliar saham. Kemudian kita cek beritanya ya. Perseroan melaksanakan right issue dengan harga pelaksanaan sebesar Rp165 per lembar saham ya, sehingga jumlah dana yang akan diterima perseroan ya sebanyak-banyaknya adalah Rp257,17 miliar. Kemudian teman-teman sudah tahu ya harga pelaksanaannya berapa? Harga pelaksanaannya adalah Rp165 per lembar saham. Kemudian kapan nih jadwalnya? Untuk jadwalnya jelas di sini adalah come date untuk pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 30 November 2022. Ex date-nya satu hari setelahnya yaitu tanggal 1 Desember 2022. Untuk pasar tunai come date-nya tanggal 2 Desember 2022. Ini bertepatan juga dengan recording date ya. Recording date-nya tanggal 2 Desember 2022. Kemudian ex date yaitu satu hari setelahnya tanggal 5 Desember 2022. Dan didistribusikan atau HR-nya didistribusikan tanggal 5 Desember 2022. Kemudian teman-teman bisa tradingkan, bisa jual ataupun beli haknya itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022. Kemudian penyerahan efeknya jelas tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Desember. Kemudian pembayarannya kalau ada sisa saham tambahan itu tanggal 14 Desember 2022. Penjataannya 15 Desember. Kemudian kalau ada kelebihan ya, kelebihan uang pesanan untuk efek tambahan itu dikembalikan tanggal 19 Desember 2022. Jadi cukup clear ya di sini. Kemudian tadi sudah harga pelaksanaannya, sudah jadwalnya. Sekarang berapa sih rasionya? Saya cekkan juga tetap di IDX channel ya. Ini untuk informasi, nilai nominal saham baru adalah 500 per saham dengan rasio HMETD-nya adalah 500 lembar saham yang lama akan memperoleh hak 319 lembar saham. Jadi rasionya cukup besar ya. Bagaimana? Dijelaskan di sini bahwa setiap pemegang saham 500 saham lama ya akan memperoleh 319 lembar saham baru atau HR-nya ya. Tinggal nanti teman-teman convert atau tidak seperti itu. Jadi rasionya sudah tahu bahwa 500 dibandingkan dengan 319. Jadi kalau teman-teman sudah punya 500 lembar saham dari saham MITI, maka teman-teman berhak 319 lembar saham HR-nya. Seperti itu ya. Nah, lantas bagaimana secara chart? Apakah berprospek? Kalau dilihat teman-teman bisa cek ya. Hari ini saham MITI tanggal 25 November 2022 mengalami koreksi ya.
minus 1,82% ke level 162. Kalau dilihat tadi kan harga pelaksanaannya di sekitar atau di harga 165, sedangkan hari ini harganya itu di bawah, yaitu di 162, seperti itu. Apakah menarik? Kalau dilihat dari rasionya yang cukup besar, kemudian jumlah lembar saham yang dibagikan relatif sedikit ya, cuman 1,5 miliar lembar saham, seharusnya cukup limited ya, cukup terbatas atas HR-nya. Tetapi sayangnya di sini adalah harga pasarnya untuk saham MITI itu di bawah harga pelaksanaan. Pelaksanaannya kan 165, sekarang di 162, seperti itu. Kemudian secara chartnya, ini untuk saham MITI memang saya tidak pantau untuk saham MITI. Tetapi kalau dilihat secara chart, ini ada area resist di 170 ya. Jadi ini beberapa kali menyentuh area 170, gagal turun kembali, di retest 2 kali, 3 kali ya, gagal, sehingga posisi sekarang masih berada di bawah area resistnya 170. Kemudian dilihat secara tren, ini cenderungnya dia sudah downtrend kembali ya. Walaupun secara minor di sini ini masih cenderungnya sideways ya, di range antara 140 sampai dengan 170 karena beberapa kali tektok di area tersebut. Tapi kalau dilihat dari EMA, jelas ini EMA 50-nya di 158, EMA 200 ada di 164 ya. EMA 50 di bawah EMA 200, jelas dia masih cenderungnya downtrend. Secara MACD ini jelas beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang ini cenderungnya masih sideways ya. Seperti itu. Volume relatif kecil. Teman-teman bisa cek ya, volumenya relatif kecil seperti itu. Bagaimana broker summary-nya, kita coba bantu cekkan ya. Untuk MITI tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 dengan value net ini jelas ada akumulasi ya oleh PC, EP, NI, YB, dan aset. Harga rata-rata teman-teman bisa cek ya. 164, 165, 166 berarti berkisar di harga pelaksanaannya. Sedangkan yang jual ada BQ, CC, YB, RG, II, seperti itu. Nah, bagaimana prospeknya? Nah, kalau teman-teman mau untuk dapatkan atau tebus harga pelaksanaannya ya, menurut saya cukup menarik dengan catatan kalau saham MITI ini berada di atas harga pelaksanaannya. Tetapi kalau di posisinya tidak berubah ya, posisinya masih di kisaran 165 ke bawah, agak berat menurut saya buat teman-teman tebus HR-nya. Secara logisnya seperti ini. Saya bukan berkata right isunya gagal atau tidak, bukan. Tetapi secara logika saja, kalau seandainya harga pasarnya di bawah harga pelaksanaan, pasti orang akan berpikiran bahwa kenapa saya harus bayar lebih mahal di harga pelaksanaan 165, padahal saya bisa dapat harganya dari saham MITI itu jauh di bawahnya. Misalnya di 160, 158 seperti itu. Ya. Tetapi kalau seandainya kebalikannya ya, harganya dibuat breakout dari level 170, let's say di 170, 175 seperti itu, maka menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena harga pelaksanaannya di bawah, ya, ada potensi atau ada kemungkinan untuk teman-teman bisa tebus harga pelaksanaannya. Seperti itu. Kemudian ada kecenderungan bahwa EMA 50-nya ini akan mengarah ke atas ya. Mulai perlahan-lahan mengarah ke atas dan ada potensi berpotongan dengan EMA 200 seperti itu. Jadi itu menjadikan sentimen yang cukup baik untuk saham MITI. Apakah teman-teman setuju? Silakan komen di kolom komentar. Apakah teman-teman akan, kalau punya saham MITI, apakah teman-teman akan menebus atau lebih baik jual, kemudian after right issue konsolidasi teman-teman manfaatkan untuk spekulasi buy kembali, seperti itu. Feel free for comment ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.